Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ya. Selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu. Pada era pandemi ini kita harus selalu sehat dan menjaga kesehatan kita sehingga kita dapat beraktivitas. Di luar sana begitu banyak orang yang tidak sadar akan begitu bahaya dari corona ini ya. Setiap hari ada aja yang meninggal ya. Guru-guru kita sudah mendahului kita. Nah, untuk itu mari kita yang tidak penting-penting untuk jalan, jangan jalan ya. Tetap di rumah saja. Baik. Adapun lanjutan pelajaran kita, materinya bahan dasar tekstil ya. Untuk materi yang ke belakang kemarin banyak sekali masih siswa yang belum mengumpul ya. Rasanya Bapak mungkin sekitar 50% sudah ngumpul sih ya. Mungkin kendala dari sinyal atau tidak punya paket atau tidak punya HP ya, itu bagaimana untuk diusahakan bagaimana caranya ya, atau pinjam ke sebentar untuk melihat pelajaran ya, atau kakak sama siapa sajalah yang buat kita itu agar lebih sadar diri untuk tetap terus belajar. Nah, di sini kita lihat ya, kemarin materi kita itu bahan dasar serat itu dari mulai pengertian seratnya, jenis dan karakter seratnya, bahan seratnya, terus ada serat tumbuhannya, serat hewannya sudah kemarin, sampai contoh kerajinan bahan serat ya anak-anak. Baik, saya agak lari ke sini dulu, kita ke peta materinya dulu ya. Ya, di sini bahan dasar tekstil ini biasanya bahan dasar tekstil itu bahan dasar atau waste yang sudah dibuang, baik itu botol aqua ya, botol kaleng Coca-Cola ya, plastik maupun kaleng, ada aluminium dan sebagainya. Bagaimana kita memanfaatkan kaleng-kaleng tersebut sehingga kita dapat termotivasi dan punya ide untuk membuat sesuatu yang lebih bernilai ya. Di situ sih sebenarnya pemahaman kita. Nah, peta materi kita di sini, kita lihat di sini ada kerajinan tekstil ya. Terus ada fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, proses produksi kerajinan tekstil, dan di bawahnya itu ada produknya ya. Ada tapestri, ada batik, ada sulam, ada jahit, aplikasi. Bahan kerajinan tekstil, ada alat produksi kerajinan tekstil, kemasan kerajinan tekstil, dan contoh produk kerajinan tekstil. Nah, di sini kita yang terakhir ada ketiga itu tetap mengindahkan keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan ya. Nah, kita lihat di sini sama-sama ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa selalu melihat buku ya, paket kalau tidak ada, kalau ada yang sudah Bapak bagikan ya. Selalu lihat paketan, buku paketan. Nah, di sini ada fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi penghias. Yang pertama kita lihat ini ada hiasan dinding teknik batik. Di sini dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias.
Contohnya hiasan dinding ya. Yang kedua ada fungsi sebagai benda pakai. Kita lihat artis-artis ataupun keluarga kita yang memakai benda-benda yang hias, ada kalung sebagainya. Fungsi pakai kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Bisa juga jilbab ya. Yang ketiga ada di sini kita lihat ada kain ulos, pakaian adat, yaitu berfungsi sebagai untuk tempat ritual. Biasanya itu di suku Toraja, di suku Bugis atau Batak ya, bisa juga Nias juga ada seperti itu ya. Di mana fungsinya tersebut kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos, kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat ada fungsi simbolik, di mana kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Setelah itu ada kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Dimana kalau kita membuat suatu produk, yang pertama itu fungsi ya. Kita produktif dulu yang sering Bapak bilang. Setelah produktif, dari waste, dari bahan-bahan yang terpakai menjadi terpakai, ekonomis dan bernilai tinggi. Nah, di bawah ini ada tampilan gambar produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai ya. Di sini ada sapu tangan, yaitu dominan fungsi pakainya. Terus ada sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen ya. Setelah itu ada seputaran yang serat dengan unsur estetik ya. Nah, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Satu, keunikan bahan kerajinan. Kalau sudah unik tuh orang pengen memiliki ya. Dari segi keunikannya tiada duanya ya. Kalau sudah unik itu berarti wah ini satu-satunya gitu. Terus yang kedua ada keterampilan tangan, ada unsur estetik dan unsur hiasan atau ornamen. Di sini ada keunikan bahan kerajinan. Kita lihat sendiri ya. Karena sumber daya alam Indonesia tersedia sangat berlimpah. Di semua Indonesia itu ragam budaya dan ragam bahan. Sangat banyak sekali semuanya ada di Indonesia. Di situ ada contoh hasil laut, kerang-kerangan ya. Ada bebatuan, cangkang, kerang, sisik, tulang, ikan, dan tumbuhan laut lainnya. Dan semua itu adalah tumbuhan serat dan masih banyak lagi. Di mana bahan kerajinan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam. Yang tadi sepertinya contohnya itu limbah organik dan bahan limbah anorganik. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan bahan organik yang mana, anorganik yang mana? Kalau organik itu bahannya mudah hancur atau mudah mengurai ya. Contohnya itu bahan dari karton itu yang berasal dari kayu ya. Nah, biasanya itu butuh waktu tidak lama untuk hancur bahan tersebut. Tapi kalau anorganik itu kresek, setelah itu ada plastik-plastik, kaleng, itu agak lama, mungkin 200 tahun mungkin belum hancur gitu ya. Makanya kita kembali ke natur lagi, kembali ke alam lagi untuk membuat sesuatu itu. Biasanya kalau berkaitan dengan dipel dari alam maupun diolah sendiri, bahkan sehingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang yang bernilai jual. Nah, kalau sudah produktif, produk itu artinya menghasilkan ya, menghasilkan, berguna, menghasilkan, bermanfaat. Nah, masih pada Indonesia yang memiliki kekayaan alam,
yang beraneka ragam. Di sini harus sumber daya manusianya ditingkatkan lagi. Untuk apa kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa namun kita tidak bisa memanfaatkannya. Jadi harus dibutuhkan sumber daya manusia yang tinggi, yang berintelektual, yang mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga kita bisa memanfaatkan karunia dari Allah kepada bangsa Indonesia ya, dan melalui identitas daerah masing-masing, Berau dengan khas Beraunya, habis itu suku Bugis dengan daerah masing-masingnya, dan itu beraneka ragam ya, terkandung pada setiap daerah. Nah, di sini banyak sekali teknik kerajinan fungsi hias atau fungsi pakai diantaranya. Yang pertama itu bisa menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum dan lain-lain. Nah, di sini ada canting untuk membuat batik, di mana alat pembantu untuk membuat hasil karya kerajinan. Ada alat tenun bukan mesin ya, ini yang manual biasanya ya. Biasanya di suku Batak untuk membuat kain ulos itu membuat dari ATBM ini, alat tenun bukan mesin ya. Nah, mempunyai atau memiliki kreativitas dengan keterampilan tangan. Kalau ibu kita dulu biasanya menyulam, ada membatik ya, ataupun ibu kita rajin membuat sapu tangan dan lain-lain. Dalam hal ini dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktis seperti hal seorang mekanik. Perlu juga kita menggunakan teknologi yang hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien agar lebih mudah, lebih cepat kalau pakai mesin gitu ya. Alat-alat bantu kerja, namun tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat, meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak. Misalnya batik tulis yang dengan kreativitas kita punya imajinasi, ditulis batiknya secara manual. Kita sudah punya, kalau di Berau itu namanya batik daerah yang di atas Sampurakat gitu ya. Nah, ini beberapa contoh kerajinan yang memerlukan keterampilan tangan. Ada mencanting, merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Biasanya di kota Jogja banyak sekali yang membatik dengan menggunakan canting tersebut. Menenun juga merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestry ya. Tadi memakai ATBM ya, alat tenun bukan mesin tadi. Nah, yang ketiga kita mulai unsur estetik. Unsur estetik ini biasanya keindahan yang menunjukkan kualitas dan ekonomisnya. Estetik itu dia bisa kerajinan hias dengan nilai yang sangat tinggi, dengan proporsi yang tinggi berdasarkan komposisi, keseimbangan dan kesatuan irama. Bukan sembarang-sembarang ya, abstrak gitu ya. Tapi kalau ini dengan estetik ataupun gambar-gambar yang sama ya, cantik dipandang, yang harmonis. Nah, itu sebagai penunjang keindahan yang melambangkan adanya unsur estetik pada produk kerajinan tersebut. Nah, kita lihat ini kan yang nomor 2 itu produk dimensinya beragam macam motif ya yang dibuat dia. Sementara di produk yang ketiga ini dimensi, ini dari tangan ya. Nah, kalau ini dia mempunyai nilai estetik yang tinggi ya. Nah, ada unsur hiasan atau ornamen. Biasanya ada 2 jenis unsur hiasan pada produk kerajinan. Bisa juga dia dibuat dengan berbagai cara dan dilukis, diukir, dan dicetak. Nah, yang pertama ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Selanjutnya
Untuk hiasan yang terdapat pada ragam hias, setiap produk kerajinan tekstil memiliki nilai tradisi yang begitu kental. Yang Bapak bilang sampaikan tadi, berau dengan beraunya, ya. Setelah itu nanti dari suku Banjar dengan Banjarnya, nilai estetiknya atau nilai produknya, ya, kerajinannya. Nah, sementara kerajaan Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan negara-negara lain. Inilah keunggulan dari bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, ya, walaupun berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda budaya, tapi tetap bisa berada dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI. Ya. Di sini ada ragam hias yang merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Ragam hias di daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda. Bagaimana kita melihat suatu suku dengan estetiknya, kita lihat sudah, oh ini suku Banjar dengan seperti ini. Setelah itu, oh suku Berau dengan tenunannya ataupun dengan batiknya, ini suku Berau, udah khas, sudah kita tahu, ya. Nah, dia biasanya diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah serta aksesoris dan perhiasan. Kita lihat selama ini ya, ada ragam hias permukaan pada kain tenun sulam. Setelah itu ada ragam hias dan permukaan pada kain batik Medan, ya. Ada Kaltim biasanya, ya, Dayak. Kita lihat ini. Nah, di sini ada jenis dan karakteristik tekstil. Nanti tolong dibaca, ya, dibaca lagi atau dilihat, ya. Nah, di bawah ini ada macam teknik pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural itu adalah susunan dari garis berwarna dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Nah, oke, baik. Kemarin sempat ada masalah, ya, dalam hal ini cara pengumpulan. Bapak memberikan waktu dari mulai misalnya ini Sabtu, ya, ke Sabtu kembali atau sampai Jumat. Tolong anak-anak pada saat mengumpul jangan gerombolan, jangan ayo kita ngumpul sama-sama yuk. Jangan antar pulang langsung, antar orang tua langsung pulang. Jangan janjian sama temannya, itu yang membuat berkumpul-kumpul dan Bapak ditegur oleh guru lain. Nah, untuk mengumpulnya jangan lupa di foto dan nama dan kelas. Kalau nggak ada nama dan kelas, Bapak gimana mau nandain itu punya kamu, ya, punya kalian. Bapak bener-bener nggak tahu gitu ya. Banyak sekali itu kerajinan kemarin yang tidak ada nama dan kelasnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita dapat selalu kesehatan dan keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.